Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Zahra Marani Fatoni dengan NPM 221FF03006. Saya merupakan mahasiswi sarjana farmasi Universitas Bakti Kencana yang telah mengikuti program MBKM bidang asistensi mengajar. Kali ini saya menjadi asistensi mengajar di beberapa praktikum, yaitu praktikum farmasi fisika dan praktikum analisis farmasi, sediaan liquid dan semi-solid. Kali ini saya akan menceritakan beberapa hal yang biasanya dilakukan oleh asisten praktikum. Sebelum melakukan praktikum, kami sebagai asistensi mengajar membantu untuk menyiapkan dan cek kembali alat bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Penyiapan alat dan bahan akan dibantu oleh laboran. Kemudian kami melakukan responsi untuk menjelaskan dan mereview kembali prosedur kerja apa yang harus dilakukan dan modul apa yang akan dikerjakan saat praktikum. Jika tidak melakukan responsi, sebaiknya memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan, karena hal tersebut akan menambah wawasan dan memperlengkap persiapan materi. Selanjutnya, kita dapat membantu dosen untuk menilai laporan dan jurnal yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Penilaian disesuaikan dengan kriteria dari masing-masing modul. Saat melakukan penilaian di sini, kita dapat mereview kembali materi-materi yang sebelumnya sudah didapatkan untuk diingat kembali. Dari mengikuti program MBKM Asistensi Mengajar, saya mendapatkan banyak hal-hal baru yang sebelumnya tidak didapatkan saat perkuliahan biasa. Salah satunya adalah menilai jurnal. Saya juga jadi tahu poin-poin apa saja yang penting yang seharusnya ada dalam sebuah laporan. Saat praktikum berlangsung, saya dapat banyak berinteraksi dengan berbagai macam mahasiswa. Hal ini menjadi tantangan bagi saya dalam menjawab banyak pertanyaan secara real time, yang juga menguji kemampuan saya dalam memahami materi yang harus saya sampaikan kepada mahasiswa. Menjadi asistensi mengajar tidak hanya harus paham terhadap materi, tetapi harus paham secara praktisi. Salah satunya adalah memahami cara penggunaan instrumen-instrumen yang akan digunakan saat praktikum. Mengikuti program MBKM Asistensi Mengajar tentunya memberikan banyak manfaat. Salah satunya adalah kita dapat lebih memahami cara penggunaan instrumen-instrumen yang mungkin saja nanti akan bisa digunakan untuk penelitian tingkat akhir. Hal ini juga dapat mengasah skill kita dalam penggunaan berbagai instrumen. Tidak hanya akan berguna saat berkuliah saja atau menjelang tingkat akhir, namun ilmu ini kemungkinan besar akan dapat digunakan dalam dunia kerja di industri. Dengan mengikuti program MBKM Asistensi Mengajar, kita dapat mengambil banyak ilmu dan manfaat untuk mempelajari lebih rinci bagaimana cara menggunakan instrumen-instrumen yang biasanya digunakan untuk penelitian dan tidak akan didapatkan saat perkuliahan biasa. Contohnya, seperti spektrofotometri UV, HPLC atau KCKT, FTIR, tap density tester, flow tester, dissolution tester, shift shaker, sonicator, dan banyak instrumen lainnya. Tidak hanya tahu bagaimana cara menggunakan instrumen-instrumen, menjadi seorang asistensi mengajar, kita harus dapat menginterpretasikan hasil dari sebuah pengujian. Interpretasi hasil yang diperoleh harus dapat disimpulkan berdasarkan teori dan sesuai dengan prinsip metode penelitian yang dilakukan, baik dilakukan secara analisis kualitatif maupun kuantitatif. Dalam mengikuti program MBKM Asistensi Mengajar merupakan pengalaman yang berharga bagi saya. Tentunya menjadi kesempatan emas bagi saya dapat melampaui kegiatan biasanya di kelas maupun di praktikum. Penguasaan materi yang mendalam
Saat melakukan asistensi mengajar, terdapat banyak pertanyaan mahasiswa yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya sebelumnya, sehingga dapat mendorong saya dapat menggali lebih banyak materi untuk menguasai materi lebih baik. Dalam mengikuti asistensi mengajar, saya merasakan peningkatan soft skill di mana saya dapat melakukan komunikasi lebih baik, menyelesaikan masalah dengan tepat, manajemen waktu, dan menguji kesabaran. Saya juga merasa lebih percaya diri dan lebih mempersiapkan diri secara maksimal serta berani karena menjadi asisten mengajar diperlukan kepercayaan diri agar memberikan materi dengan jelas dan sesuai serta komunikasi yang baik saat penyampaian materi. Saya juga dapat membangun relasi yang baik itu dengan dosen penanggung jawab, asisten dosen, laboran, cleaning service, dan teman-teman mahasiswa. Lalu, dari hal ini dapat meningkatkan rasa empati, namun harus tetap tegas, karena setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Mendapatkan pengalaman secara nyata menjadi seorang asistensi mengajar praktikum tidak hanya sebatas simulasi, namun menjadi tanggung jawab yang besar secara nyata bagaimana mengelola jalannya proses praktikum. Saya menjadi terbiasa dengan dinamika lingkungan kerja yang profesional, baik di laboratorium, termasuk bagaimana harus melakukan manajemen alat, bahan, dan instrumen yang perlu digunakan serta waktu. Pengalaman ini akan sangat relevan jika saya nanti mungkin tertarik pada karir bidang akademik, penelitian, atau mungkin industri farmasi yang memerlukan pemahaman mengenai operasional laboratorium. Perbedaan gaya belajar, latar belakang, dan cara berpikir setiap mahasiswa memberikan manfaat bagi saya untuk banyak belajar menyesuaikan diri agar efektif saat menjadi pembimbing, mengembangkan rasa empati, dan menghargai sebuah perbedaan. Pemahaman ini tentu diperlukan saat di dunia kerja karena dapat melatih bagaimana berinteraksi dengan berbagai rekan kerja maupun klien nantinya. Selain itu, menjadi seorang asistensi mengajar diperlukan pengontrolan emosi, karena emosi yang tidak stabil akan membuat suasana yang tidak nyaman. Di sini, mengontrol emosi juga menjadi kunci penting sejauh mana saya bisa bersikap lebih profesional. Maka, mengontrol emosi perlu dikembangkan untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Perlu dikembangkan untuk menciptakan lingkungan yang baik serta menguntungkan bagi berbagai pihak. Kolaborasi yang baik perlu banyak dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam setiap tujuan. Dengan kolaborasi yang baik, saya dapat banyak pelajaran baik dari dosen, asisten dosen, rekan magang saya, maupun mahasiswa yang saya bantu bimbing saat mengikuti program MBKM asistensi mengajar. Banyak hal yang dapat saya ambil bagian positif dari setiap pembelajaran, maka perlu dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang lebih optimal. Hal-hal positif yang dikembangkan akan menjadi manfaat untuk saya sekarang, dan juga investasi ke depannya untuk nantinya melakukan tugas akhir bahkan sampai ke dunia kerja. Jadi, tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang tertarik mengikuti program MBKM Asistensi Mengajar, tidak ada salahnya untuk mencoba. Saya yakin kalian akan mendapatkan banyak manfaat dan merasakan sendiri banyaknya perubahan dalam diri. Saya yakin dengan tekad dan giginya berusaha belajar tanpa henti dan menikmati proses, semua mimpi akan terwujud dan semua target akan tercapai. Semangat untuk kita semua. Kamu pasti bisa mewujudkan semua mimpimu, karena kenyataan mimpi itu hanya bisa tercapai dengan keinginan yang berasal dari diri sendiri. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.